Oke guys, selamat datang di vlog Fatur Putra Dores. Baiklah, di vlog kali ini di belakang saya sudah ada satu unit Canter tahun 2019. Nah, jadi di vlog kali ini kita mau mencari hal yang saya sukai dan hal yang tidak saya sukai. Baiklah, sebelumnya berhubung saya libur sekolah dari bulan 3 kemarin ya. Kalau dihitung-hitung sudah hampir 4 bulan ya, tapi dalam waktu 4 bulan itu kita masih belajar secara online ya. Baiklah, kita akan mencari hal yang tidak disukai dan hal yang disukai. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mencari hal tersebut. Baiklah, kita telah ada di samping mobil ini, bagian samping maksud saya. Hal yang pertama yang akan saya cari hal yang tidak saya sukai, dan hal yang saya sukai saya akan mulai dari baknya terlebih dahulu. Oke, desain baknya ini desain yang sangat kekinian. Mulai tahun 2018 sampai tahun 2020, mayoritas truk sudah menggunakan bak desain yang seperti ini. Ya, dari mulai truk yang tahun 90-an hingga tahun yang kekinian itu sudah menggunakan desain truk yang kekinian. Maksud saya desain bak truk yang kekinian. Nah, bak ini dilengkapi dengan safety. Yang pertama, dia memiliki safety pipa besar di kiri dan kanannya, dan menggunakan pipa stainless, yaitu sangat besar juga, dan dilengkapi dengan lampu DRL LED dan menggunakan fender yang cukup besar hingga kalau melewati jalan yang cukup kotor tidak sampai baknya. Kelemahan yang ada di mobil ini yaitu bak belakangnya, maksud saya bagian belakangnya tidak memiliki safety seperti bagian depan, yaitu membantu jika sopir akan mengambil ban serep yang terletak di bagian kolong belakang ya. Yang selanjutnya, mobil ini seperti rivalnya yaitu Isuzu. Mobil ini belum dilengkapi dengan kamera mundur ya, mengingat dimensi mobil ini yang sangat bongsor dan panjang. Itu akan menyulitkan sopir ketika akan memutar, memarkir dan sebagainya. Ya, walaupun rivalnya sudah memiliki kamera mundur, tetapi layarnya sangat kecil, tidak besar. Lampunya sama-sama menggunakan lampu halogen, belum menggunakan LED, melainkan jika kita mengupgrade-nya sendiri. Ya, mobil ini menggunakan pelek ring 16 dengan ban Dunlop. Ya, kita menggunakan Dunlop, seluruh mobil kita Dunlop, karena ban Dunlop telah teruji kuat dan awet. Oh ya, perlu kalian ketahui, mobil ini as belakangnya sudah berukuran besar. Tidak seperti tahun sebelumnya, dia masih menggunakan as yang kecil, sehingga beban yang dibawa ketika bebannya cukup berat ya tidak terlalu kuat. Bannya sudah disebutkan. Rem belakang dan rem depan masih tromol, ya itu cukup bagus untuk bagian pengereman. Oke, setelah bagian ini kita akan melihat bagian depan. Oke, kita sudah berada di bagian depan dan kita sama akan mencari hal yang kita sukai dan hal yang kita tidak sukai pada bagian ini. Ya, pertama-tama kita mulai pada bagian lampu. Itu kenapa ada tempat yang kosong, tidak diisi lampu. Ya, itu akan kita isi sendiri nantinya. Ini lampunya sama-sama masih halogen semua, tidak ada DRL LED ya. Ini truk ya. Saya lupa. Oke, yang kedua bagian
body, bukan body, apa itu, plastik. Grillnya itu pada tahun sebelumnya masih menggunakan grill plastik yang berwarna hitam doff, yang sekarang hitam mengkilat, bisa untuk kaca dan dilapisi dengan krom. Lambang 3 berliannya juga krom. Emblem Fuso juga krom. Emblem Cold Diesel juga krom. Dan bumper besi. Satu hal yang tidak saya sukai bagian depan adalah fog lamp. Kenapa pula itu kaca fog lampnya warna kuning? Padahal lampunya sudah menggunakan lampu halogen yang berwarna kuning. Oke, wiper oke. Washer oke. Penempatannya juga oke. Ya, kacanya ya, mengingat dimensi mobil ini kecil, kacanya pun kecil. Ya, lampu kita bisa upgrade nantinya menggunakan lampu LED. Fog lamp bisa kita ganti menggunakan kaca yang bening. Ya, masih tetap menggunakan lampu halogen. Ya, budgetnya tidak terlalu banyak. Ya, kisaran 1 sampai dengan 5 jutaan. Oke, selanjutnya kita akan bagian dalam. Oke, kita sudah berada di bagian dalam. Sebelumnya kita menggunakan seatbelt terlebih dahulu. Ya, walaupun tidak berjalan. Ini sudah 3 titik, ya wajib. Bagi penumpang tengah masih 2 titik dan penumpang bagian kiri sudah 3 titik. Hal yang pertama akan saya komentari adalah kursinya. Kenapa pula itu headrestnya tidak bisa diatur? Ya, walaupun bisa menopang secara baik. Oke, bagian dashboardnya. Ketika kita lihat di tahun sebelumnya itu hanya 2 warna. Dan di tahun ini sudah 3 warna. Kenapa saya bilang 3 warna? Melihat dari bagian head unitnya itu berwarna kekrum-kruman, abu-abu metalik. Ya, itu disebut dengan 3 warna karena dashboard atas dan bawahnya berbeda. Itu warna apa pula, kami kurang paham itu. Dan head unitnya menggunakan JVC yang suaranya tidak bagus-bagus amat, tapi lumayan. Tidak jelek-jelek amat, tapi suaranya tidak jelas amat. Ya, nanti kita upgrade yang menggunakan layar. Ya, budgetnya tidak seberapa, tapi kita akan cari yang bagus. Oke, bagian atas dilapisi dengan kulit. Itu bukan kulit. Ya, kita kurang paham itu apa, tapi rasanya empuk. Ya, walaupun tidak empuk-empuk amat. Ya, hanya bagian atas. Bagian belakang belum, masih menggunakan plat. Joknya empuk. Ya, itu empuk banget, lembut banget, soft. Ya, gitulah. Dan apa lagi yang akan kita komentari? Oke, selanjutnya kepraktisan. Itu kenapa pula lacinya tidak jadikan satu? Itu laci terbuka. Ya, nggak apa-apa. Oke, itu ada lubang AC yang belum dilengkapi dengan ventilasi yang dijadikan laci untuk uang koin. Itu ada AC. Ya, walaupun belum ada pendinginnya. Masih pendingin kita menggunakan kipas. Banyak slot kosong di mobil ini yang nantinya kita upgrade. Shifter gigi, oke, saya suka penempatannya. Rem tangan, ya ini yang saya sangat sukai dari mobil ini. Ketika rem tangan kita turunkan akan rata lantai. Bukan rata lantai, rata jok. Ketika istirahat itu rasanya oke banget. Enggak banget karena badan sakit kena rem tangannya. Oke lah. Yang selanjutnya adalah setirnya. Bisa kita atur atau tilt dan teleskopik. Ya, itu enak. Dan joknya bisa kita maju mundurin. Ketika kita majuin, legroomnya nggak begitu luas banget. Dan headroomnya apalagi. Karena mengingat mobil ini dimensinya sangat kecil dibandingkan rivalnya Isuzu. Nah, ketika kita mundurkan mentok, ya sama saja, tidak luas-luas amat. Oke, selanjutnya adalah
pendingin ruangan. Ya, itu kita pasang sendiri, tidak dapat dari dealer. Sun visor belum dilengkapi dengan kaca dan lampu. Kita ada lampu kabin sudah LED tetapi itu putus. Ada spion tengah yang kecil. Ya, itu berfungsi juga walaupun kecil. Kacanya, ya mengingat dimensi mobil ini tidak luas dan tidak besar, itu kacanya kecil. Setirnya keras, tidak ada lembut sama sekali. Yes, okay, no problem. Dan itu ada cup holder. Cup holder sangat saya tidak sukai di mobil itu. Karena kenapa ditempatkan di situ? Itu mengganggu sekali. Dan di kaca mobil ini akan kita upgrade menggunakan kaca film Solar Guard yang Black Phantom. Itu menahan pancaran sinar matahari dari luar, tetapi tidak menahan sinyal dari luar mau ke dalam. Oke, di mobil ini tidak banyak yang tidak saya sukai dan tidak banyak yang saya tidak suka. Maaf, maksud saya tidak banyak hal yang saya sukai dan tidak banyak hal yang tidak saya sukai. Baiklah, kita langsung ke bagian luar lagi. Ya, setelah saya simpulkan video ini dari mulai awal hingga akhir, yang bisa saya sampaikan adalah kesimpulannya, jika bagian dalam yaitu dimensinya yang masih sangat terlalu kecil. Ya, walaupun masih muat 3 orang itu sudah sama sopir. Ya, tapi masih sangat kecil. Di bagian dalam ada 4 ventilasi AC, yang 2 masih dijadikan laci untuk koin dan yang 2 sudah dipasang ventilasi AC. Ya, saya harap Mitsubishi kedepannya bisa memasangkan ventilasi AC itu dan membuatkan laci koin yang pas pada tempatnya. Oke, di bagian eksterior yaitu sasisnya. Sasisnya itu saya sangat amat lucu karena dari depan hingga tengah itu sama rata, dari tengah hingga belakang itu berbeda. Kenapa pula itu berbeda? Ya, mungkin Mitsubishi mempunyai alasan tersendiri. Dan yang terakhir yaitu rivalnya sudah menggunakan parkir sensor atau kamera parkir, tetapi di mobil ini belum. Lampu ya sama-sama halogen seluruhnya kecuali kita upgrade tersendiri. Oke, baiklah, itu saja video vlog kita hari ini. Apapun yang kalian mau saranin itu langsung aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Yang belum like diharapkan like, yang belum subscribe diharapkan subscribe. Share video ini ke seluruh dunia menggunakan sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami terutama di Instagram. Sekian, terima kasih. Mayoritas truk sudah menggunakan desain bak kayak gini semua. Yang pertama, tangganya ini menggunakan stainless. Saya suka ini karena apa? Perpaduan warna sama menggunakan stainless. Jadi ya warnanya kayak gimana gitu, enak dilihat. Dan tidak apa-apa lagi face over bel. Dan ini safety sampingnya juga bagus, menggunakan stainless juga. Nah, yang tidak saya sukai hanya satu, di bagian samping itu safety belakangnya nggak ada. Safety belakangnya nggak ada kayak gini. Ya karena apa? Ya mungkin yang pertama mungkin menghemat biaya, dan yang kedua ini pipa gede banget, dan di kolong sana ada ban serep. Yang pasti mau ambil ban serep di belakangnya, guys. Jadi itu agak susah kalau kita di situ tadi. Dan ini Di situ tadi. fendernya itu gede banget, guys. Jadi walaupun sebecek apapun jalan yang kita lalui, itu kotornya nggak naik ke baknya, guys. Nah, yang saya sukai lagi adalah di pinggiran sini dipasangnya lampu Itu pasti Kak LED, Denis rokok guys. itu Mbak Itu warnanya putih. Ini. Itu saya suka banget. Oh, matiin. Siapa rokok ini? Dan guys, situ perlu ya Lupa.
You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a